Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar IPA. Kali ini kita akan belajar hal yang teman-teman sering temui. Ya, teman-teman yang suka main game, ya, selain ada tampilan, ada apa sih yang bikin game itu menarik dan menyenangkan? Ada suaranya ya, ada bunyinya ya. Nah, kita akan belajar tentang bunyi. Semua makhluk hidup, nah di dunia ini ya, bayangkan kalau tidak ada bunyi. Wah, sangat sunyi sekali ya teman-teman. Ya, bahkan salah satu kebudayaan kita di Indonesia itu tak lepas dari bunyi teman-teman. Bahkan di kehidupan sehari teman-teman tidak akan lepas dari bunyi. Nah, yang kita pikirkan, bunyi itu apa sih Pak Agil? Nah, bunyi ya secara teori ya dalam IPA adalah bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Getaran. Nah, kata kuncinya adalah getaran teman-teman. Jadi benda yang bergetar, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Contoh aja nih teman-teman, saat kalian memukul piring dengan sendok, nah itu ada terasa getaran teman-teman, bener nggak? Nah, atau saat teman-teman menggunakan earphone ya, menggunakan headset, coba deh pegang, ada getaran kan? Nah, itulah getaran ya yang menghasilkan bunyi teman-teman. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi teman-teman. Nah, teman-teman sendiri juga ada sumber bunyi teman-teman. Kenapa kalian bisa berbicara? Nah, karena ada pita suara teman-teman. Ada pita suara yang digetarkan oleh udara sehingga teman-teman bisa berbicara. Bunyi itu ada dibedakan teman-teman sesuai dengan frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, dibedakan menjadi 3 teman-teman. Ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Nah, infrasonik adalah gelombang suara di bawah 20 Hz. Nah, itu satuan dari frekuensi teman-teman. Ini tidak bisa didengar oleh manusia. Ini bisa terjadi pada semut, hewan-hewan kecil, bahkan gajah pun infrasonik teman-teman. Nah, yang kedua adalah audiosonik. Ini gelombangnya itu 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini gelombang yang bisa kita dengar sehari-hari teman-teman. Lalu ada ultrasonik. Nah, ultrasonik ini lebih dari 20.000 Hz. Ini biasanya hewan-hewan seperti kelelawar, paus. Nah, ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, Pak Agil akan melakukan percobaan sederhana tentang bunyi dan getaran ya teman-teman. Buat teman-teman biar lebih paham lagi mengenai betulkah bunyi itu adalah hasil dari getaran. Nah, teman-teman saksikan ya. Kali ini Pak Agil akan melakukan percobaan ya yang tadi sudah Pak Agil sebutkan. Nah, peralatannya teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Ada plastik ya sama wadah. Teman-teman nanti buat seperti ini ya, diikat dengan karet ya. Boleh kalau ada balon juga boleh ya. Nanti dikasih garam teman-teman sedikit aja. Lalu teman-teman sediakan alat yang bisa dipukul yang suaranya nyaring. Nah, Pak Agil ada piring teman-teman dan sendok. Kita akan buktikan ya, betulkah bunyi itu adalah hasil dari getaran. Coba. Coba teman-teman terlihat tidak? Dia bergetar. Nah, ini membuktikan bahwasanya bunyi adalah hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Dia itu getaran yang ada di sini merambat dan menggetarkan partikel garam ini teman-teman, sehingga dia bergetar teman-teman. Bunyi itu untuk bisa didengar ada syarat-syaratnya teman-teman. Nah, yang pertama ada sumber bunyinya ya. Sumber bunyinya bermacam-macam. Saat Pak Agil berbicara berarti Pak Agil ada sumber bunyi, atau elektronik ya, ada musik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah medianya. Nah, medianya ternyata bunyi itu ada media padat, cair, dan udara. Nah, saat Pak Agil berbicara ini bisa terdengar itu medianya adalah udara. Lalu yang ketiga adalah pendengarnya teman-teman. Ya, udah ada bunyi, ada media, tapi tidak pendengarnya, maka bunyinya tidak akan terdengar teman-teman. Nah, sekarang nih Pak Agil coba nih kasih soal. Kenapa ya? Bisakah astronot di luar angkasa itu mendengarkan bunyi? Nah, teman-teman coba nih pikirkan. Nah, itu dia
pembelajaran kita tentang bunyi ya. Nah, kedepannya kita akan bahas lagi nih tentang bunyi, yaitu adalah indera pendengaran. Oke, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.